Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan project dari sekolah saya, yaitu namanya payroll. Di sini terdapat dua role. Yang pertama itu admin, sama yang kedua itu user ya, yang cuman nggak karyawan biasa. Nah, ini gunanya payroll ini buat ngegaji uh, masih menggaji karyawan yang kita mau gitu kan. Nah, ini ada sedikit animasi, ini saya dapat dari AI gitu kan. Bisa dipencet-pencet terus ya gitu, bisa dimainin juga. Langsung aja login, kita pertama login tuh sebagai admin juga. Kalau halaman loginnya saya nggak ubah karena kemarin tuh udah saya ubah terus error, jadinya supaya cepet aja jadi saya nggak ubah. Oke, lanjut. Sini yang pertama ada total pengajuan, eh, terus ada total karyawan, terus ada total gaji karyawan. Maksudnya ini total gaji yang di sini. Terus total karyawan ini tuh udah termasuk adminnya. Jadi saya nggak tahu cara gimana. Saya nggak tahu cara ngambil cuman user lah. Jadi ini total karyawan udah termasuk admin juga gitu. Lanjut ke gaji karyawan. Nah, di sini ada detail. Yang pertama itu detail. Kita bisa lihat di sini. Ini namanya user. Sini ada sedikit animasi mengganggu ya. Ini kotak-kotaknya bisa gerak gini atau apa. Dapatnya dari AI soalnya. Terus ini ada bulannya, ini bulannya isi manual. Jadi tipe datanya itu teks, tipe datanya itu string. Ini number, number, salah number nih. Ini di apa? Dikalkulasiin di controllernya, terus ini balik gitu kan. Terus ada status juga ini. Nah, ini ada edit gaji. Jadi kan setelah ini gaji bisa kita edit nih, misalnya salah input gitu kan, misalnya potongannya berapa salah input, kasih 2 juta misalnya. Nah, terus nanti statusnya bakal berubah menjadi belum dibayar lagi setelah diedit gaji. Jadi kayak ngulang lagi gitu. Oke, terus kita bakal bayar lagi, bayar. Nah, kalau kita pencet bayar nih, otomatis statusnya bakal berubah kalau sudah dibayar. Lalu terus nggak bisa diubah lagi menjadi belum dibayar, nggak bisa. Nah, kita coba lihat untuk apa form create-nya ya. Oke, di sini yang pertama ada, ini saya pakai Fortnite ID gitu. Jadi kita bisa milih karyawannya, ini termasuk adminnya juga. Saya nggak ngerti cara hmm, supaya cuman user doang yang bisa dipilih gitu. Oke, misalnya ini contoh. Nah, ini kita isi manual ya, misalnya apa ya, Mei 20 ini gajinya juga awal 33 misalnya. Terus potongannya juga. Nah, ini masuk ke sini apa apa aja, udah salah-salah apa. Nah, terus jadi kan 3,1 miliar. Nah, terus semuanya udah ini ya, sudah saya jelasin dari detail bayar sama edit gaji. Ini tinggal hapus aja. Ini sebelum hapus ini ada peringatan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sengaja nggak kepencet, kita bisa ada peringatan dulu supaya nggak langsung kehapus. Kalau misalnya nggak mau kita hapus, ini tinggal batal. Kalau misalnya mau hapus, tinggal ke aja gitu. Ini bakal kehapus, oke. Untuk data gaji udah, terus yang kemajuan. Nah, di pengajuan ini statusnya ada 3. Pertama itu menunggu, ditolak, sama di ACC. Kita coba ini khusus buat user ya. Jadi inti user masukin pengajuan. Nah, nanti kita admin itu cuman tinggal ACC ataupun nolak gitu kan. Ini coba kita, kalau misalnya kita pencet ACC, dia bakal berubah statusnya jadi ACC. Nah, kekurangannya itu kalau misalnya kita udah ACC nih, kita tetap masih bisa bisa nolak gitu ya. Nah, itu kekurangannya, saya lupa bikinnya itu buat biar kalau di ACC nanti tolaknya hilang atau nggak tombolnya hilang. Nah, terus di sini ada menunggu nih status yang biasa ya, yang saya kalau misalnya kita input itu statusnya menunggu gitu, bukan ACC ataupun tolak. Misalnya kita isi tolak gitu kan bisa juga. Oke, ini semuanya udah saya jelaskan. Ini pengajuan ini adanya di user. Oke, coba kita ke user ya sekarang. Oke, ini saya udah bikin akun namanya Yamal. Langsung aja login. Oke.
Nah, kalau user ini dia lihat data gajinya itu cuman bisa detail doang gitu, detail. Kapan waktunya, terus status sama ya kapan waktunya belum saya bikin ya. Status intinya status terus ini tunjangan ada nih detailnya ya, ini potongan tunjangan gaji pokok ya termasuk ya. Terus namanya ada, bulan ada. Nah, kekurangannya ini apa? Kekurangannya kita bisa ngeliat semua data gaji yang ada di tabelnya. Bukan cuman buat dirinya sendiri aja gitu kan. Oke, lanjutnya pengajuan ya, ke form pengajuan. Ke form pengajuan ini kita bisa detail. Misalnya kita mau apa? Mau lihat lagi aja gitu kan detailnya. Oke, udah. Terus bisa kita edit. Misalnya kita salah salah bikin, misalnya salah bikin salah ayam tanggal. Misalnya jadi ayam jantan, misalnya. Nah, ini ya, statusnya nggak bakal berubah ya. Coba kita bikin pengajuan baru. Terus ini juga sama, ini saya pakainya forward ID. Misalnya kita pencet ini, sudah judul pengajuan. Misalnya isi apa aja gitu kan. Terus deskripsi pengajuan. Terus simpan. Nanti masuk ke baru gitu ya. Dengan sesuai namanya itu pakai forward ID. Nanti statusnya juga menunggu. Terus detailnya kita bisa lihat nih kita kapan kapan kita buat gitu ya. Sesuai dengan tanggal yang sekarang. Nah, kita bisa hapus yang sama, menghapus ada peringatan dulu gitu. Oke, udah semuanya udah saya jelaskan ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الرحمن الرحيم